Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil kali ini adalah hiduplah menurut jalan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca seluruh kitab Kejadian khususnya pasal 18, ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari menyongsong mereka, lalu ia sujud. Abraham menjamu mereka dengan memanggil istrinya Sarah bersamanya. Salah satu dari ketiga orang itu ternyata adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia, dan 2 lainnya adalah malaikat juga dalam rupa manusia. Abraham awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Allah. Dalam percakapan itu, Allah menjanjikan kelahiran seorang anak bagi Abraham dan Sarah yang sudah sangat lama menunggu-nunggu. Yang disambut dengan tawa sang istri, yaitu Sarah, karena dia sudah sangat tua, hal yang mustahil melahirkan seorang anak bagi wanita tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Ucapan ini sangat menarik. Bisa saja kita tertawa atas firman Tuhan yang tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan menegur Sarah. Melalui Abraham dikatakan, apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Lalu berangkatlah mereka dari situ, diantarkan oleh Abraham. Ketika berjalan, mereka memandang ke arah Sodom. Dikatakan sebelumnya di ayat 16-18, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Selanjutnya nas kita di ayat 19 ini, itulah yang akan menjadi renungan kita. Sebab aku telah memilih dia, Abraham maksudnya, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sahabat rohani yang baik hati, Allah memilih Abraham untuk menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya, juga di tengah-tengah umatnya. Abraham harus mendidik anak-anaknya taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham datang mendekat, sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu
Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar itu? Maka Tuhan pun berfirman, jika kudapati 50 orang benar, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu Abraham menawar lagi tentang keadilan Tuhan. Abraham terus bernegosiasi sampai jika ada hanya 10 orang benar. Allah berfirman, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 orang itu. Itulah perpisahan Abraham dengan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah mengabaikan dosa-dosa manusia, walaupun Dia Maha Pengampun dan Maha Kasih. Ia melihat setiap kejahatan yang kita lakukan, ketidakadilan yang kita lakukan, dan juga kebejatan moral yang kita lakukan. Pada saat yang tepat, jikalau tidak ada pertobatan dari sikap-sikap perbuatan jahat, maka Allah akan turun tangan melakukan penghukuman seperti kepada Sodom dan Gomora. Abraham berdoa agar Allah tidak membinasakan kota itu. Lalu Allah menjawab doa Abraham, sekalipun bukan dengan cara yang diharapkan Abraham. Allah tidak menghukum orang benar yang bersama-sama dengan orang jahat. Ia menyelamatkan orang yang benar, tetapi menghukum orang-orang yang jahat. Proses ini menyingkapkan bahwa Tuhan tidak hanya menepati janjinya, tetapi bahwa penghakimannya atas Sodom dan Gomora memang pantas dilakukan. Tuhan tidak perlu membenarkan tindakannya kepada manusia, karena memang Dia Allah yang Maha benar. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita, orang percaya harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi seluruh janji-janjinya, baik kepada nenek moyang kita, baik kepada kita sendiri. Sebagai keturunan Abraham, Bapak semua orang percaya, kita telah dipanggil dan dipilih serta diberkati Allah untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Misi HKBP adalah menjadi berkat. Kita telah dipanggil, dipilih serta diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia, diterangi untuk menjadi penerang bagi dunia, digarami untuk menggarami dunia, dikasihi untuk mengasihi, menjadi garam dan terang dunia sebagai murid dan sahabat Yesus di mana kita berada. Itulah tanggung jawab orang-orang yang diberkati. Pertanyaannya, sejauh mana kita telah menunaikan tugas panggilan kita, yaitu menjadi berkat bagi dunia sekitar kita? Apakah bukan justru sebaliknya, kita hadir untuk membuat semuanya kacau balau dengan sikap pongah dan sombong kita, baik di keluarga, di komunitas, atau di tengah-tengah pekerjaan kita? Kita sekarang diperhadapkan kepada janji Tuhan. Kalau Abraham, kalau orang tua, kalau kamu mengajarkan anak-anakmu untuk bersikap baik dan taat kepada Tuhan, melakukan keadilan, kebenaran, cinta kasih, maka janji-janjiku akan kupenuhi kepada mereka. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik? Apakah kita sudah menjadi saudara yang baik? Apakah kita sudah menjadi sahabat, guru, pembimbing, teman yang baik bagi mereka? Mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Ataukah sebaliknya, jikalau Allah telah memberkati kita dengan berbagai talenta, kemampuan, ilmu pengetahuan, bakat, pekerjaan, usaha, bahkan harta, dan lain sebagainya, seharusnya kita sudah
menjadi berkat. Karena itu diberikan Tuhan bukan hanya untuk kita, untuk diri kita, tetapi juga menjadi kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, menghadirkan segala kebaikan melalui sikap, kata, dan perbuatan kita, supaya Tuhan memenuhi seluruh janjinya kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini yang telah menyapa kami. Begitu indah firman-Mu yang merupakan satu janji kepada Abraham. Ketika Abraham Kau tempatkan di rumahnya, maka tanggung jawabnya adalah sebagai bapa semua orang percaya. Harus terlebih dahulu mendidik, mengajarkan anak-anaknya tentang ketaatan penuh kepada Tuhan dan penyembahan serta perlakuan yang sempurna sesuai dengan firman-Nya. Melakukan keadilan, kebenaran, cinta kasih yang sangat ikhlas menjadi berkat bagi banyak orang. Maka janji-janji Tuhan akan Tuhan penuhi, dan itulah yang terjadi. Ketika Abraham menerima janji itu, mereka pun menaatinya. Maka jadilah dia bapa orang percaya dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, begitu indah janji-Mu yang Kau penuhi kepada orang yang taat kepadamu. Kami pun diingatkan, apakah kami orang yang taat, orang yang telah menghidupi pembelajaran dari firman Tuhan, sehingga kami layak menagih janji-janji Tuhan, ataukah tidak sebaliknya? Kami banyak menuntut berkat, janji, dan penyertaan Tuhan kepada kami, sementara kami tidak menjadi penurut-penurut Tuhan yang baik. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu taat dan tunduk kepada ajaran-ajaran Tuhan, dan tetap percaya di setiap situasi yang kami hadapi, sehingga janji-janji Tuhan yang begitu banyak, begitu indah akan menjadi milik kami selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu kiranya memimpin kami semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang atas talenta yang kami terima. Berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Jadikan kami menjadi alat damai sejahtera, alat berkat bagi setiap orang yang berjumpa, yang berhadapan, yang bertemu dengan kami. Jadikan kami menjadi terang dan garam dunia, menghadirkan segala keindahan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera, bukan menjadi pembawa kekacauan, amarah, dan juga tindakan yang jahat. Terima kasih Bapa, agar janji-janji-Mu terpenuhi atas kami. Kami harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, itu yang kami nantikan. Dan untuk itulah Tuhan memberi kami umur sampai sejauh ini. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus membimbing kami. Ampuni segala dosa kami, dan kepadamu kami serahkan segenap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.